kesalahan manusia itu tidak pernah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NHS, tentu saja dalam Gazebo NHS. Kali ini kita akan membincangkan perihal yang sangat penting. Telah hadir bersama saya Iwan Gunawan. Apa kabar, Bung Iwan? Alhamdulillah. Saya panggil Bung Iwan ya. Siap. Kang Iwan boleh. Kang Iwan ya. Sunda ya. Sunda. Iya. Cianjur. Darah biru. Darah setengah biru. yang jelas bukan darah hitam ya. Oh iya betul. Kita ketemu terakhir di 99 ya. 99 ya. 97 awal. 99 ya kita di Batko waktu itu ya. Di Batko, lalu NHS kan masuk kampus kan, ya jadi gitu. dosen. Jadi dosen dasdak itu sudah agak jarang sebenarnya. Agak jarang dan hampir ya sedikit inilah kurang komunikasi karena waktu itu kan belum ada HP ya. Satu-satunya kita bisa diskusi lewat tatap muka harus berkumpul ya. Tapi itu kan sepanjang 96 97 ya. Kita sangat intens ya. Sesama Batko. Sekarang aktivitas hari ini saya sebagai di pemberdayaan ya, praktisi pemberdayaan di pemberdayaan masyarakat di JOB Pertamina Menko Tomori Sulawesi. JOB apa? JOB itu Joint Operating Body gitu kan, di bawah afiliasi Medco. Antara Pertamina dan Medco. Gitu. Arifin Panogoro kan? Ya. Medco itu kan Arifin Panogoro. Arifin Panogoro ya. Apa di bagian apa tugasnya? Kita di bidang CSR. CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan yang memang memiliki satu tugas untuk memberdayakan masyarakat. Ya CSR lah ya, CSR ya. Begini bagaimana? Kalau selama gitu ya, ini apa sih masalah-masalah yang menurut Bung Iwan itu sehingga misalnya perlu ada CSR itu? Emang ada masalah apa gitu ya? Sehingga perusahaan harus peduli gitu dengan lingkungannya. Ya, pada sebenarnya kan perusahaan khususnya mungkin perusahaan minyak dan tambang itu kan memiliki dampak ya khususnya terhadap lingkungan gitu kan. Nah disitulah kemudian artinya membutuhkan lahan yang sangat besar gitu kan. Tentu saja ada hubungannya dengan lingkungan dan juga ada hubungannya dengan masyarakat. Gitu kan. Nah CSR yang Anda kelola ini bergerak di bidang perusahaannya kan minyak ini ya, perusahaan minyak. Kemudian yang kedua yang CSR yang ditangani adalah utamanya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan komunitas ya. Tentu saja tidak semua masyarakat, tetapi komunitas yang paling strategis yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. Kelompok gitu. Sasarannya gimana? Kelompok sasaran yang pada umumnya itu kan pertama adalah petani, kemudian yang kedua adalah nelayan, yang ketiga itu kaum perempuan, yang keempat juga pemuda ya. Itu segmen-segmen yang yang ditembak, kategori-kategori yang ditembak. Tetapi tentu saja pada intinya adalah ya berusaha ya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Gitu. Selama ini sudah berapa provinsi atau berapa daerah yang sudah disasar oleh CSR ya, kan, Bung Iwan? Iya, selama ini untuk CSR dari perusahaan itu
pada intinya adalah lokal. Sasarannya adalah lokal, masyarakat lokal yang terkait dengan disebut ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Ring 1 apa tuh? Ring 1 itu yang terdekat dengan lokasi pertambangan ya, lokasi. Yang kedua agak jauh dikit gitu, dan itu ditetapkan oleh macam radiusnya gitu ya? Berapa kilo itu? Ring 1 berapa, kedua berapa, ketiga ke berapa? Ya itu memang ada, tetapi dalam praktek kan sifatnya relatif gitu. Artinya tidak bisa ditentukan ring secara pasti. Ya. Paling tidak mungkin ukurannya adalah desa yang melingkari itu, desa yang kemudian sering menjadi lintas gitu, dan itu tempat di mana misalnya angkut material gitu ya. Angkut material yang istilahnya menyolok pengangkutannya, sehingga kemudian dari sisi penggunaan sumber daya lingkungannya yang kita pakai kan gitu, sehingga kemudian dibutuhkan ada satu jangan sampai kemudian suatu ketika kan ada batasan ya. Ada batasan minyak atau tambang itu berapa tahun yang dilakukan operasi itu, sehingga kemudian ketika ditinggalkan itu tidak menimbulkan masalah ke depan. Misalnya lubang ya, kayak tambang batu bara ya, bekas penggalian. Tetapi kalau dari sisi perminyakan atau gas gitu, itu adalah masyarakatnya sendiri, karena kan kehidupan ekonomi naik nih dengan adanya aktivitas, kemudian interaksi ekonomi di situ, lalu kemudian setelah tidak ada di situ, nah mereka sumber ekonomi yang asalnya muncul dan tidak ada gitu. Nah ini perlu kalau logikanya kan harus diantisipasi. Maitku berapa sih? Kenapa? Titik pertambangannya, eksplorasi untuk di sana itu, kalau itu ada dua ya, Senoro 1, Senoro 2. Di mana Senoro itu? Selatan, Senoro. Di mana itu? Di Luwuk. Sulawesi Tengah ya. Ya itu kan di sekitar Teluk Tomini kalau tidak salah. Benar ya? Betul. Ya itu dia Luwu, Sulawesi Utara, Gorontalo. Ke sini kemudian ke arah Palu ya. Di situ kan ada Poso. Nah, jadi kalau dari Poso terus nanti ujungnya itu adalah Luwuk. Ya, saya tahu. Bukan Luwu ya, Luwuk. Ya. Luwuk. Banggai juga ada di situ. Banggai. Jadi kabupatennya Banggai, nama kotanya Luwuk. Iya. Luwuk. Ibu kotanya ya. Iya, ibu kotanya. Berarti Bung Iwan ada di situ terus sepanjang ini ada di sana, sesuai dengan tata kelolanya adalah back to back ya. Kita di sana 2 minggu, di rumah 2 minggu gitu. Kalau saya tahu saya tahu bahwa Bung Iwan agak kaget juga. Lalu ke dunia usaha ya. Pertambangan minyak. Hal yang tidak pernah saya bayangkan kalau kita bergaul sepanjang 96 sampai sekarang gitu ya. Ini, dengan jeda beberapa tahun, puluh tahun ya. Kok dari sosiolog ke minyak. Bagaimana membayangkannya ini? Pada sebenarnya kan kita memang memiliki sejak mahasiswa kita ya, memiliki satu visi ya, bahwa pemberdayaan masyarakat waktu itu saya pikirkan adalah sosial ekonomi. Waktu itu pemikiran saya itu bagaimana membentuk satu kelembagaan yang namanya sosial ekonomi, yang nanti kita bisa melakukan aksi-aksi pemberdayaan ekonomi gitu kan. Itu mahasiswa, dan alhamdulillah kemudian tahun 2011 ada penawaran ya untuk terlibat ya di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentu saja dalam hal ini mirip-mirip dengan apa yang saya pikirkan dulu gitu. Ada petani yang perlu diberdayakan, ada nelayan yang perlu diberdayakan, ada kaum perempuan yang perlu diberdayakan, termasuk juga pemuda. Obsesi lama ya? Obsesi lama mendapatkan momentumnya tahun 2011. Jadi perusahaan minyak itu, dalam perusahaan gas ya, perusahaan minyak itu kan itu tidak semata-mata kegiatannya adalah kegiatan inti ya.
tapi ada kegiatan pendukungnya itu Iya. adalah pemberdayaan komunitas. Dan Sehingga dengan berdayanya masyarakat terjalin hubungan yang selaras, harmonis. Jadi kuncinya itu harmonisasi antara masyarakat dengan perusahaan itu adalah pemberdayaan. Dan Anda di situ ya? Iya, saya Itu terlibat udah di malah situ. melintang ke seluruh Indonesia? Untuk lokasi hanya di situ. Kalau Hmm. keterlibatan di dalam kita sebagai praktisi hanya di situ. Gitu kan. Karena memang tempat tempat atau lokasi pabrik di di situ. situ ya. Jadi Nah, itu CSR-nya hanya berlaku untuk konteks di situ. Iya. Kecuali momentum yang lain, misalkan bencana nasional. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Kita memang istilah perlu untuk terlibat di situ sebagai partisipasi ya terhadap penanganan bencana. Begitu. Tertarik di soal itu, Iya. buat saya memang masih pertanyaan, Bung Iwan. Iya. Tetapi apa yang mendorong Anda kemudian masuk ke situ? Iya. Pada intinya kan kita ingin memberikan satu yang terlibat dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas atau derajat manusia ya, secara ekonomi. Pada saat itu saya pemikiran masih konteks ekonomi. Mahasiswa kan dulu ada pemikiran Karl Marx, pemikiran macam-macam ya, perjuangannya kan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat yang kecil gitu. Dan keterlibatan kita di situ itu sangat cocok dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan komunitas kan di dalam memang perusahaan gitu. Pikiran besar tanpa direalisasikan kan percuma. Iya, betul. Gitu. Iya kan? Betul. Kalau kita kan karena sebagai manusia gitu ya. Iya. Yang sebagian waktu kita itu juga ada hak buat orang lain. Betul. Sebagian harta kita juga ada hak buat orang yang lain gitu ya. Demikianlah dalam gagasan-gagasan besar kita. Iya, betul. Kalau tidak berrealisasi, ya kan percuma. Betul. Itu namanya onani. Siap, betul. Intelektual. Betul sekali itu. Bagaimana dengan keadaan itu? Apakah Anda merasa sudah puas dan tidak beronani lagi? Ya, itu saya sudah menjalankan proses-proses secara intelektual, tentu saja dengan berbagai pembekalan dari kampus, dari perusahaan yang sifatnya ada regulasi gitu kan, aturan-aturan itu sebegitu banyak. Jelimet. Ya artinya itu sudah harus kita terima gitu kan. Nah tetapi kemudian juga pada intinya saya selama 11 tahun ya menjalani itu, menukini itu, ada memang hal yang memang perlu dicermati dalam kalangan yang masyarakat ya, di dalam upaya-upaya pemberdayaan itu. Kalau Bung Iwan lihat ya kondisi pada saat kita jadi aktivis gitu, saat kita sekarang jadi profesional lah, kita sebut begitu saja. Padahal saya tahu dalam dialog-dialog panjang kita pada masa-masa Orde Baru misalnya, itu kan Orde Baru yang hampir di ujung kan kekuasaannya, kan ada yang salah dengan cara kita misalnya menempatkan diri kita sebagai warga, kita di sebagian yang lain ada orang yang sebagai pejabat, penguasa gitu ya. Pada saat bersamaan juga ada orang ya sebetulnya kaum intelek dan seterusnya. Adakah perubahan misalnya yang Bung Iwan lihat? Dalam kaitan dengan ini, membandingkan apa yang pernah begitu panjang kita diskusikan selama kita masih jadi mahasiswa, bujang dan tidak ada tanggungan buat keluarga. Ya saya kira kalau dari masa lalu sampai hari ini, paradigma di dalam memahami persoalan masyarakat itu belum berubah. Nah itulah yang mungkin ini yang menariknya saya ya, belum berubah sampai hari ini. Kita adalah seperti masuk menyelesaikan masalah
selalu timbul masalah baru. Artinya posisi tingkat level kultur kita itu tidak pernah selesai dan berputar di situ. Ini yang jadi keprihatinan saya gitu. Gimana itu dikonkretkan itu? Ya, dikonkretkannya begini. Ya taruh kata misalkan ada kelembagaan-kelembagaan baru ya. Ya mungkin garis besar yang paling besar, yang paling gede itulah KPK gitu kan. KPK. KPK ada misalkan, tapi jumlah koruptor itu makin banyak. Gitu. Jadi tidak ada perubahan. Gitu. Bukan salah KPK-nya, ini kan tidak persoalan KPK-nya, tetapi paradigma yang memang dalam proses pengelolaan kehidupan bernegara ini ada sesuatu yang memang perlu dicermati oleh kita gitu. Apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Nah itu ya. Menurut bagaimana apa dong? Ya pada sesungguhnya memang ada satu hal yang sangat-sangat mendasar gitu ya. Dari kacamata akademik yang muncul dengan lahirnya. Ini mohon maaf ini Pak NHS sebagai akademisi gitu kan. Ya pendekatan nalar ini masih sangat kental gitu kan. Padahal ternyata nalar ini ternyata ya seperti itu, tidak dari masalah ke masalah. Anda menyelesaikan masalah. Nalar apa sih yang Anda maksud? Nalar yang dimaksud adalah cara berpikir rasional ya. Kalau mungkin bahasa yang lebih ininya adalah reason ya. Ini reason itu kan nalar, itu bahasa rasional. Dan kemudian bagaimana menyelesaikan pemilu yang tidak misalkan ya dalam pemilu yang sehat gitu kan. Dan setiap saat selalu muncul adalah masalah-masalah di mana melakukan dengan regulasi itu gitu kan. Regulasi berjalan tetapi pelanggaran juga terus-menerus terjadi gitu. Yang maunya Anda berarti sekali dibikin itu lembaga langsung tidak ada masalah. Nah, jadi yang diupayakan adalah adanya satu cara pandang baru. Karena melihat sebelum saya kejar ke soal cara pandang baru, kita harus tuntaskan dulu masalahnya apa. Masalah yang ente sebut tadi itu apaan? Nah, ente tidak menjelaskan masalah apa. Masalah soal KPK tadi. Ya. KPK. Ya. Oke, Anda bilang nalar. Nalar belum saya merangkap tuntas, lalu soal penyelesaian. Tapi masalah dulunya apa? Reason tadi itu apa dong? Iya, nalar itu begini. Jadi orang berpikir nalar kan bagus. Bagus, itu sangat bagus, itu sangat bagus dan itu adalah proses untuk untuk memperbaiki, tetapi hanya mengurangi. Jadi dampak perubahannya itu sangat-sangat terbatas, kecil. Jadi kalau kita gunakan itu terus-menerus, aturan setiap tahun kita bikin aturan baru dan dilaksanakan tanpa ada perubahan dalam segi peningkatan kesadaran masyarakat. Kita hanya mengontrol perilaku masyarakat dalam kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik itu, berbuat buruk itu. Nah itu nalar itu hanya mengontrol perbuatan buruk gitu. Jadi tidak ada partisipasi di dalam kehidupan masyarakat itu. Yang tidak begitu. Yang di luar nalar apa dong? Di luar yang nalar penting itu. Nalar itu kan berfungsi hanya untuk menjalankan secara spesifik ya. Maksudnya teknologi gitu kan. Tetapi basis daripada nalar itu belum ada gitu. Belum ada. Asumsinya apa? Misalkan asumsi saat ini regulasi dibuat, itu asumsinya adalah misalkan homo homini lupus, kan gitu. Jadi manusia adalah serigala yang lain. Supaya tidak mengambil menjadi serigala atau membatasi perilaku serigalanya, maka dibuatlah aturan. Oke, kalau begitu tadi contohnya KPK. Ya. Bung Iwan bilang bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Iya. Lalu soal nalar. Iya. Bagaimana menyambung ini? Saya belum nangkap ini. Iya. Itu paradigmanya. Paradigmanya masih dalam konteks nalar. Jadi belum ada sesuatu yang belum
didudukkan Tapi perkaranya. tapi nalar yang Anda maksud apa dulu? Nalar itu reason ya, nalar Iya, itu tahu itu. artinya akademik ya, disebut Oke. akademik. Bagaimana mengatasi perilaku yang koruptor gitu kan. Maka dibuatlah aturan kan. Itu kan para akademik yang masuk gitu, yang mengajarkan bagaimana dengan berbagai teori itu gitu. Begitu. Iya. Dengan teori itu. Sehingga kemudian dibuatlah regulasi. Iya. Itu yang ente sebut sebagai nalar tadi. Iya, nalar itu. Kalau begitu ente kritik, evaluasi bahwa selama ini karena nalar. Iya, hanya nalar. Hanya nalar. Hanya nalar. Hanya menitik beratkan pada nalar saja. Pada nalar untuk mengontrol perilaku yang disebut tadi buruk gitu. Di luar nalar yang Anda maksud apa dong? Di luar nalar itu ada yang disebut dengan bahasanya itu adalah cinta, kesadaran, atau intuisi. Cinta, kesadaran, dan intuisi. Intuisi. Bahasa mungkin cinta, kesadaran, dan intuisi. Nah, jadi dengan cinta itulah kita letakkan proses seluruh regulasi itu, gitu. Tapi kalau hanya orientasinya menjalankan aturan, maka ya seperti ini yang terjadi. Kita selesai, terjadi lagi masalah. Selesai, terjadi lagi masalah, gitu kan. Nah, ini karena rasa cintanya belum tumbuh di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Selain cinta? Dari cinta itulah basisnya harus cinta dulu, baru kemudian nalar. Cinta kepada? Ya kalau dalam konteks sekarang kan misalkan cinta kasih. Cinta kasih jelas bahwa dengan cinta lah. Misalkan ya contoh kasus, hanya dengan cinta misalkan kekuatan dari Mahatma Gandhi itu mampu mengusir kekuatan daripada penjajahan gitu. Oke. Itu. Kasus Mahatma Gandhi di India. Di Indonesia keluarlah fatwa daripada ulama se-Indonesia bahwa cinta tanah air itu sebagian dari iman. Nah, walaupun itu bukan hadis. Walaupun bukan hadis, tapi kan ulama itu memiliki satu pandangan ya keagamaan yang cukup mendasar gitu. Itu digunakan dan itu atas permintaan dari Soekarno kan. Bagaimana ini bangsa kita supaya solid gitu. Dan ternyata mampu mengusir penjajahan pasca kemerdekaan lalu mampu menggeser itu. Begitu. Nah, nalar. Cinta kasih. Hanya dua itu. Itu. Jadi melalui cinta kasih itu nalar itu akan sangat maksimal. Termasuk juga melampaui kasus-kasus perilaku buruk itu. Gitu. Perilaku buruk yang ditangani melalui regulasi. Regulasi tidak salah. Jadi jangan anti regulasi ya. Regulasi tidak salah, tetapi basis daripada implementasi regulasi atau keberadaan regulasi itu harus didasarkan pada satu cinta. Cinta kasih. Begitu kuncinya. Kalau setelah nalar, cinta kasih. Iya. Kasus korupsi paling kurang yang ditangani oleh KPK menurun begitu. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, disitulah kemudian melalui cinta kasih itu tentu saja dari segi kepemimpinan ya akan diperagakan oleh para pemimpin kita gitu. Diperagakan cinta kasih. Cinta kasih itu diperagakan menjadi keteladanan di dalam suri teladan. Ya, suri teladan. Nah, ini yang kurang kan, kita kekurangan tokoh yang memberikan keteladanan itu gitu. Sehingga kemudian ya yang ada adalah pencitraan sebagai teladan begitu. Jadi pencitraan itu ya tentu saja muncul dengan pola-pola yang disebut oleh nalar. Bagaimana kita mencitrakan sebagai orang baik, maka kita pasang baliho di berbagai tempat sebanyak-banyaknya gitu. Dan itu kemungkinan besar secara teoritik itu menang gitu kan gitu. Itu menang pasti gitu. Walaupun enggak juga. Ya, banyak orang yang. Tetapi kan dalam konteks pemahaman nalar itu adalah seperti itu. Nah, itu kalau begitu enggak cukup nalar. Tidak cukup harus nalar saja. Dipenuhi juga adalah cinta kasih. Cinta kasih. Gitu. Kalau begitu, bagaimana cara mengerahkan gitu ya? Iya.
seluruh potensi kita supaya nalar tidak berhenti, tetapi juga menyertakan juga adalah cinta kasih. Ya. Ya, cinta kasih itu anugerah kan, cinta kasih itu anugerah dari Tuhan. Jadi pada sesungguhnya kembali lagi pada konsep manusia itu sendiri. Kita sudah dipenuhi dengan konsep. Apa sih sebenarnya yang salah dari manusia itu? Tidak ada, justru di situ tidak ada. Kesalahan manusia itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah karena pada saat ketika lahir dia sudah utuh, sudah spiritual. Tidak ada kesalahan apapun. Jadi sudah ada cinta di dalam dirinya. Tinggal diaktualkan. Kalau Anda lihat misalnya, apa sih masalah pemimpin kita? Ya. Masalah kepemimpinan kita yang Bung Iwan bisa lihat. Ya, kepemimpinan kita ya. Ya di dalam kepemimpinan kita kan gini, maksudnya nalar itu adalah sebuah, kalau kita bikin tembok itu mau membeton ya, mau bikin beton. Nah, kita kan harus ada kerangkanya dulu. Rangka itu lalu ditutup oleh kayu, gitu. Oleh kayu, oleh itu. Nah itu nalar itu seperti itu. Setelah nalarnya, setelah kering beton itu, lalu kemudian kayu itu dicepot. Kan berdiri. Jadi artinya bahwa cinta itu sudah mencakup di dalamnya, itu nalar itu sudah otomatis. Jadi orang yang memiliki cinta atau menghidupkan cinta di dalam dirinya, sudah otomatis nalarnya jalan. Ada yang salah dengan nalar dan cinta kasih para pemimpin kita? Ada. Apa dong? Yang salah ya tidak disadari bahwa manusia itu makhluk yang memiliki cinta atau potensial cintanya ada. Yang ada adalah manusia makhluk homo homini. Kembali ke pertanyaan saya. Ya. Bagaimana evaluasi Bung Iwan terhadap pemimpin kita yang dibangun tesisnya oleh Bung Iwan? Iya. Gimana dong? Oh, yang saat ini proses kepemimpinannya itu semuanya kan ke sebagian besar ya. Saya belum melihat ya. Karena memang wacana kita adalah wacana yang sedang tumbuh menjadi masyarakat modern. Masyarakat modern itu terbagi dalam dua saat ini, adalah kaum profesional dan kaum tradisional kan gitu kan. Maka kemudian ya politik kekuasaan itu adalah salah satu sarana untuk ada tujuan-tujuan nalar ya kemanusiaan itu, tetapi pada sisi yang lain belum menyadari bahwa dirinya itu memiliki satu cinta. Kalau begitu apa yang mesti diperbaiki ya dari aspek kepemimpinan? Oke. Ini menarik ini. Apa yang harus diperbaiki dalam aspek kepemimpinan? Itu sangat menarik bagi saya, pertanyaan dari Pak NHS ini cukup penting. Yang menarik itu adalah bahwa kita harus kembali, setiap orang atau setiap pemimpin harus kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya dia harus mengkoreksi dirinya sebelum dikoreksi orang lain gitu. Karena kalau koreksi dari orang lain tuh ada regulasinya. Kita bisa menghindar dengan regulasi itu. Pemimpin bisa menghindar. Siapapun yang kekuasaan adalah benar. Menurut dirinya kan itu sudah diktum ya, dalam kekuasaan. Orang pemimpin juga enggak mau dikritik itu. Iya, makanya sudah diktum bahwa kekuasaan itu adalah benar dengan sendirinya. Jadi kalau enggak mau diawasi, tidak mau dikritik, padahal mereka adalah pemegang amanat rakyat, apa yang bakal terjadi? Ya konsekuensinya adalah ya tergantung, kalau hukum nalarnya kan tergantung hukum kekuatan. Jadi banyak energi kalau pakai nalar itu. Saya pemimpin, untuk mempertahankan pemimpin maka saya harus memiliki bala tentara. Itu besar banyak. Kalau masa sekarang, kepemimpinan sekarang bagaimana? Ya modernis ya, modernitas sekarang itu otomatis bahwa untuk mempertahankan kekuasaan itu kecenderungannya ya sudah logis, itu membutuhkan uang yang sangat besar, dana yang sangat besar untuk politik. Evaluasi Bung Iwan terhadap kepemimpinan sekarang. Iya.
berdasarkan nalar dan cinta cinta kasih. kasih tadi. Apakah hendak bernalar ataukah sudah bercinta kasih? Oh, belum cinta kasih, belum, masih nalar. Semuanya masih dipertahankan melalui kekuatan-kekuatan fisik ya, kekuatan-kekuatan material. Itu belum rampung ya? Iya, belum rampung. Oh, masih panjang perjalanan kita, gitu kan, perjalanan. Kalau itu apa masalahnya? Masalahnya kembali kepada upaya-upaya untuk apa yang misalkan ini udah bagus ya dalam segi pendidikan masyarakat, sudah ada undang-undang pendidikan ya, di mana 20% anggaran itu sudah digelontorkan lah. Itu sudah bagus, dapat meningkatkan. Tapi sebenarnya belum. Iya, artinya secara kebijakan tadi. Ya, secara kebijakan sudah sangat baik dan akan membantu terhadap peningkatan kemanusiaan melalui akademik itu, gitu kan. Tetapi akselerasinya kurang, lambat karena tidak ada cinta kasih itu. Jadi yang kurang itu ya? Iya, yang kurang yang itu. Anda lihat karena cinta kasih. Cinta kasihnya tidak ada. Bagaimana politik bermain itu dalam konteks yang sifatnya lebih menang dan kalah. Menang dan kalah. Itu harusnya kita menang dan kalah itu kan tidak ada persoalan. Manusia yang pasrah itu tidak karena menang dan kalah, tetap menang atau kalah sama saja. Gitu. Menang dan kalah itu sama saja, tetapi yang terpenting adalah mewujudkan atau mengaktualisasikan nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan itu tidak menjadi tujuan karena posisi kita masih dalam apa yang disampaikan itu adalah homo homini lupus. Terjadi ini belum ada peningkatan kesadaran. Melalui pendidikan di akademik juga masih belum cukup kental. Aktivitas nalar itu bukan salah ya, aktivitas nalar itu belum naik di tingkat masyarakat itu. Bung Iwan, thank you ya atas bincang-bincang kita. Ya, sobat, kita sudahi bincang kita dalam NHS. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.